Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya mahasiswa Fakultas Teknik Elektro yang saya hormati. Siang hari ini kita perkuliahan pertama di semester genap ini untuk mata kuliah pemrograman web. Nah, mohon izin untuk memulai perkuliahan kita di siang hari ini, marilah bersama-sama membaca doa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya absen dulu untuk yang hari ini hadir. Yang pertama Daruri. Hadir Pak. Ya. Wirama. Hadir Pak. Reza. Hadir. Rizky Abdul Fakar. Hadir Pak. Prasa. Hadir Pak. Yusuf. Hadir Pak. Nah, satu lagi Mutia. Gimana Mutia? Gimana? Ada kabar sih izin Pak. Oh izin, Mutia izin ya hari ini ya. Iya Pak. Oke, baik. Mahasiswa yang saya hormati, siang hari ini saya akan saya sendiri Arifudin memperkenalkan untuk mata kuliah yang saya ampu, yakni dasar-dasar HTML ya. Untuk nama mata kuliahnya kita pemrograman web. Nah, saya jelaskan untuk sistem perkuliahan atau kontrak kuliah yang kami susun ini berlaku untuk kalian semua yang mengampu mata kuliah pemrograman web. Nah, yang pertama saya jelaskan prosedur penilaian. Prosedur penilaian di sini adalah nilai-nilai yang akan kalian dapatkan ketika nanti pada saat akhir semester. Nah, prosedurnya yang pertama di sini ada laporan praktikum. Laporan praktikum ini saya alokasikan 15%, di mana laporan praktikum ini saya ambil bisa dari kegiatan setiap kali pertemuan. Jadi nanti setiap kali pertemuan kita akan ada praktikum. Nah, untuk menilai praktikum itu sendiri yang menentukan itu adalah kesesuaian dengan apa yang diajarkan, terus kesesuaian ketepatan dengan coding yang kalian kerjakan. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita tulis. Terus tugas itu sifatnya mandiri. Nah, ada saya alokasikan 10%. Nah, tugas mandiri, terus kemudian ujian mid semester atau ujian tengah semester ini saya alokasikan 30%. Terus ujian akhir semester sebesar 30%. Nah, itu prosedur terkait dengan penilaian yang akan kami gunakan untuk mata kuliah pemrograman web. Terus presensi dan keaktifan saya libatkan hanya 15%. Nah, setelah itu klasifikasi nilai. Nah, atau grade. Nilai 80 sampai dengan 100 kalian akan mendapatkan nilai A, grade A, 60-80 B, terus kemudian 40-60 C, dan 20 sampai dengan 40 D, kemudian 0 sampai 20 E. Nah, otomatis kalau kalian mendapatkan nilai D, E, itu tandanya kalian akan mengulang di semester berikutnya. Terus kalau C itu bagaimana? C itu adalah remedial. Remedial di sini bisa perbaikan. Kalian bisa melakukan pengajuan perbaikan kalau yang mendapatkan nilai C. Nah, setelah itu kita masuk ke pokok bahasan, yakni HTML. Nah, perlu kalian ketahui bahwa saya sebelum memulai perkuliahan ini saya tanya dulu apakah ada yang sudah terbiasa sehari-hari kita melakukan browsing di internet. Apakah ada yang setiap hari itu kita selalu browsing di internet, cari Google, apakah itu? Ada? Ada ya? Oke, terima kasih. Jadi kalian lakukan ketika kalian browsing, kemudian muncul tampilan, muncul data kayak gitu. Nah, proses munculnya tersebut menggunakan program bahasa HTML ya, HTML.
Nah, HTML itu sendiri adalah Hypertext Markup Language, yakni sebuah bahasa yang digunakan untuk membangun halaman website. Jadi di website itu sendiri juga memerlukan bahasa. Bahasa otomatis kalau kita dikenal oleh si perangkat tersebut, maka perangkat tersebut akan memprosesnya. Kayak semacam kita berkomunikasi dengan anak kecil. Kalau anak kecil menangkap apa yang kita bicarakan, otomatis anak kecil pun melayani atau mengikuti. Anak kecil ambilkan pulpen itu, kayak gitu. Kalian sambil nunjuk, meskipun anak kecil itu tidak bisa berbicara. Sama halnya dengan website. Kita pengen tampilan di internet kita bagus, ada gambarnya, ada videonya. Nah, harus bagaimana? Harus kita menggunakan bahasa yang sudah dikenal, yakni HTML. Nah, saya jelaskan HTML di sini tadi Hypertext Markup Language. Hypertext itu sendiri adalah bentuknya teks, ya. Teks yang ditampilkan pada komputer atau alat elektronik lainnya dengan merujuk ke teks lainnya yang dapat diakses dan biasanya dengan mengklik mouse atau menekan tombol tertentu. Nah, hypertext itu sendiri tidak terbatas pada teksnya, tapi juga berisi tabel atau gambar. Hypertext merupakan dasar dari struktur web. Nah, hypertext ini adalah dasar dari struktur web. Jadi, ketika kita mau membangun sebuah website, kita harus mengerti dulu coding-coding yang ada di HTML itu sendiri. Nah, ini saya mengutip dari Wikipedia tentang hypertext tersebut. Kemudian elemen, ya. Elemen-elemen di sini atau teks HTML atau perangkat-perangkatnya. Nah, codingnya itu adalah title, title, kemudian slash title, ya. Jadi di sini ada pembuka. Title di sini adalah sebagai pembuka. Nah, title di sini adalah kalian bebas membuat judul website kalian itu apa. Nah, karena ada pembuka, berarti di sininya harus selalu ditutup dengan menuliskan slash title, ya, slash title. Nah, sebagai contoh elemen HTML adalah sebagai berikut. Nah, ini title di sini adalah sebagai pembuka atau awal, ya, atau awal. Kemudian title di sini adalah judulnya. Kemudian ini merupakan tag akhir atau tag penutupnya. Nah, ini sampai di sini bisa difahami? Bisa ya. Nah, jadi kita kalau bisa harus selalu ketika ada pembuka langsung diakhiri penutup. Nah, kemudian kita dituliskan di sini judul dari website tersebut. Apa yang akan kita berikan judulnya, kayak gitu. Nah, dan penutup tidak harus selalu ada, terutama untuk tag-tag yang tidak memiliki konten teks. Nah, kalau tadi title itu harus ada penutup, maka dikasih slash title. Nah, kemudian image di sini adalah tag untuk menampilkan gambar. Apakah harus ada penutupnya? Tidak harus di sini, ya. Nah, kemudian HR tag untuk membuat garis horizontal, BR tag untuk meloncat ke baris yang barunya. Nah, ini. Nah, ini struktur HTML. Nah, kalau yang namanya struktur berarti urutan-urutannya. Nah, dari urutan di sini kita bisa pahami. Di sini ada doc type HTML. Nah, doc type HTML ini digunakan khusus untuk versi HTML 5 ke atas. Nah, meskipun sebenarnya kita bisa saja langsung menulis HTML head title, kemudian ditutup title head lagi, body, kemudian comment. Nah, di sini ada comment. Comment di sini adalah kita memberikan komentar sebagai pengingat, sebagai penjelasan terhadap coding yang kita tulis. Misalkan di sini kita memberikan img apalah, misalkan img itu adalah image. Image tersebut 30 misalkan 30 berarti image tersebut kita berikan komen, kita berikan penjelasan gambar logo unta misalkan ini. Nah, ini boleh. Kemudian H1 di sini adalah header. Header itu berarti ukuran, size-nya, size headernya. Kemudian judul, kemudian HR. Nah, di sini nanti kita bisa bedakan. Terus kemudian body, tutup kembali dengan slash HTML.
Nah ini jadi ada pembuka langsung ada penutup kayak gitu. Nah, bagaimana sih coding-coding HTML kita tulis? Di mana apakah menggunakan aplikasi apa kayak gitu? Nah, coding-coding HTML bisa kita tulis melalui Notepad. Bisa melalui Notepad, bisa melalui Notepad++, atau bisa melalui Visual Studio Code. Nah, tergantung selera Anda. Nah, ada yang seleranya itu kita pengen mencoba ingatan kita melalui Notepad, boleh. Atau kita tidak mau ribet supaya ketahuan line 1 line 2-nya Notepad++, atau lebih enak lagi Visual Studio Code biar pemrogramannya masuk include pemrograman, boleh. Nah, di sini. Terus kemudian dari coding tersebut ditulis, kemudian di save hanya ada tambahan nama filenya apa, kemudian diakhiri dengan .html. Nah, gitu. Nah, coding yang kita simpan dengan extension .html maka bisa dijalankan melalui browser atau yang disebut dengan web browser. Apa contohnya? Ada yang namanya Mozilla, ada yang namanya Chrome, ada yang namanya Opera, ada yang namanya Edge ya. Nah, itu semuanya bisa dijalankan. Nah, terus kemudian dari bagaimana cara menjalankannya itu tergantung dari web browser masing-masing. Ada yang melalui menu open kayak gitu bisa, atau ada yang langsung klik saja, klik nama filenya, double klik nama filenya, lalu bisa mengarahkan ke web browser tersebut. Terus kemudian ini struktur HTML. Nah, tadi yang dijelaskan di awal, doctag digunakan untuk menginformasikan browser HTML versi apa yang digunakan. Nah, tadi saya menjelaskan HTML5. Nah, ini sampai saat ini kita masih banyak menggunakan HTML5. Maka di sini doctag-nya HTML. Nah, ada versi sebelumnya itu HTML 4.01, yakni begini kodenya, doctag HTML public ya. Ini saya mengutip dari Berkeley School. Nah, kemudian muncul di sini. Nah, sama XHTML basic 1.1 atau quick reference. Nah, coding pembukanya adalah seperti ini. Kayak gitu. Ini artinya doctag ini disesuaikan dengan versi ya, versi yang digunakan. Nah, HTML itu sendiri merupakan root atau induk dari seluruh tag HTML. Nah, apakah tanpa HTML bisa digunakan coding tersebut? Rasa? Tidak, karena tidak ada root atau induknya. Kita mau menjalankan coding tersebut harus induknya kemana? Induknya ke HTML, maka HTML. Nah, kemudian head merupakan kepala dari halaman HTML. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk elemen-elemen yang tidak ditampilkan oleh browser. Nah, hanya ada codingnya. Terus kemudian body merupakan isi dari halaman website. Apapun yang ada di tampilan oleh browser ditempatkan di bagian ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya elemen-elemen dari sebuah website ini adalah sebagai berikut. Ini ada yang namanya header. Nah, ini ada yang namanya footer. Header, footer. Nah, ini itu isi. Jadi di bagian inilah si body ini berperan. Si body ini berjalan ya, menjalankan programnya di bagian ini. Nah, adapun nanti di bagian header kita mau dikasih logo ini. Nah, berarti kita memasukkan logo ini di bagian headernya. Nah, di bagian isi, apakah kita mau dibikin tabel ataupun kita dibelah menjadi dua ataupun menjadi begini kayak gitu. Nah, ini berarti penulisannya itu di listingnya bagian body. Nah, sama footer pun di bagian bawah. Nah, ini sebenarnya secara umum itu seperti ini. Kalau kita pahami bagian website itu. Nah, jadi di bagian body ini adalah isi dari website tersebut. Terus kemudian sebagai latihan kita silakan ketik di komputer masing-masing coding-coding yang kita tampilkan seperti ini. Yang pertama kita HTML tadi ya. HTML itu sebagai pembuka ya, sebagai pembuka induk atau root. Nah, kemudian head itu kepalanya. Nah, titelnya web pertama, kemudian kita tutup
title-nya, tutup head-nya, kemudian body, isi web pertama saya. Nah, H1 ya. Terus kemudian header 2-nya pemrogram web. Nah, kita menggunakan header 2-nya. Terus kemudian header 3-nya kita latihan pertama. Latihan pertama, terus kemudian slash body sebagai penutup dari bodinya, kemudian slash HTML. Silahkan kita praktekkan, disimpan melalui HTML latihan pertama HTML.html. Silahkan kalian tuliskan coding tersebut melalui Notepad ataupun Notepad++ ataupun Visual Studio Code. Silahkan. Ya. Pas harusnya ada doktek dulu kan, Pak? Ada apanya? Dokteknya dulu. Oh, boleh. Jadi kalau kita mau menggunakan Doctape-nya juga boleh. Atau kita mau mencoba Doctape-nya tanpa digunakan. Ya, HTML, head, title, tutup lagi, body, web pertama saya, kemudian pemrograman web, latihan pertama. Nah, dari coding tersebut nanti kita bisa membedakan apa yang namanya header 1, header 2 dan header 3. Perbedaannya apa? Nah, perlu diketahui pada mahasiswa yang siang hari ini hadir bahwa gambaran umum dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan kepada mahasiswa sebagai bekal untuk pembuatan website. Terus kemudian materi ini diberikan juga sebagai sarana kita belajar pembuatan program website. Nah, adapun di dalamnya mencakup HTML, HTML5, CSS dan web layout, teknik image, slice dan JavaScript, jQuery dan framework CSS. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yakni bisa menghasilkan sebuah website statis. Ya, website statis dengan menggunakan kode HTML dan CSS sampai dengan mengimplementasikan perintah-perintah HTML, CSS dan JavaScript. Nah, itu. Silakan, ada yang sudah selesai? Rama Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kita lihat dulu Rama untuk hasilnya. Nah, silakan. Yang pertama HTML ya, HTML head, terus kemudian body. Nah, dari coding ini dijalankan menghasilkan seperti ini. Nah, web pertama saya ini menggunakan header 1, pemrograman web header 2, dan latihan pertama kita menggunakan header 3. Oke, betul sekali apa yang Rama sudah kerjakan. Terima kasih. Silakan Prasa tadi menanyakan tentang Doctape ya. Doctape ini tadi yang sudah saya jelaskan itu karena kita menggunakan HTML5. Jadi boleh saja kita kalau untuk menuliskan pemrograman seperti ini, atau boleh kita dimasukkan Doctape-nya, itu boleh. Nah, oke, karena sudah ada yang bisa, saya yakin, saya lihat ini tugasnya itu hampir semuanya bisa. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita mengenal tag heading ya, tag heading. Nah, tadi di tugas yang barusan kita kerjakan itu ada H1, H2, H3 itu adalah header. Header di sini adalah font size kalau di MS Word. Jadi font size itu adalah ukuran besar kecilnya huruf ya. Nah, sampai 6 sini. Berarti kalau semakin kecil headernya atau H1 itu semakin besar, Nah, H2 terus berkurang sampai dengan H6. Nah, header 6. Nah, kemudian tag paragraf. Nah, di sini tag paragraf dari 6
66,778 desa yang tersebar di Indonesia baru. Nah, dari kalimat ini ada yang membedakan, yakni P. Ini P itu artinya adalah paragraf. Paragraf di sini berarti diisi. Bagian isi di sini kita memunculkan kalimat yang seperti ini, kayak gitu. Maka dikasih tagnya P. Nah, sama karena diawali dengan P, maka harus ditutup /P. Kemudian, nah ya, di website kita mengenal karakter-karakter khusus. Nah, karakter-karakter khusus ini digunakan untuk mewakili atau menggantikan suatu karakter tertentu. Nah, sebagai contoh, tag HTML yang menggunakan karakter lebih kecil dan lebih besar, maka agar si browser dapat menampilkan karakter tersebut digunakan simbol khusus, yakni, nah ini. Kalau kita mau mengetikkan hasilnya seperti ini, nah maka kita menggunakan karakter-karakter khusus. Nah, untuk karakter ini maka menggunakan ini. Nah ini baru kita belajar tentang tagnya, ya, karakternya. Nah, ini salah satunya sebagai contoh. Kita non breaking space, ya, maka NBSP dan copyright, trademark, register, less than, ini. Nah, ini karakter-karakter khusus. Gitu. Jadi ternyata untuk memunculkan kurang dari, lebih dari, ataupun setengah pecahannya, nah itu menggunakan karakter-karakter khusus, ya. 3/4, 1/2, 1/4, euro, nah cent, terus quote. Nah, ini karakter-karakter khusus yang digunakan untuk menampilkan di browser. Nah, contoh karakter khusus di sini adalah, nah ini artinya paragraf. Nah, dalam paragraf tersebut isinya adalah dalam matematika lebih besar, tanda lebih besar diwakili oleh simbol ini, ya, GT. Nah, dan GT, dan tanda lebih kecil diwakili oleh simbol ini. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya itu seperti tadi. Nah, ini tugas mandiri ini. Silakan kalian catat baik-baik tugas mandiri ini. Nanti kita periksa untuk pertemuan selanjutnya, yang mana tugasnya adalah membuat biodata pribadi dengan menggunakan HTML. Kita terserah versi 5 ataupun yang tadi dijelaskan, sehingga bisa dijalankan melalui web browser masing-masing. Nah, itu untuk tugas mandiri. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, silakan saya persilahkan untuk mahasiswa bertanya terkait dengan materi apa yang tadi saya sampaikan. Silakan. Ya, Rasa. Ya. Mungkin Rasa kan sudah belajar juga sih Pak, udah pernah mengenal inilah untuk HTML. Tapi kan Rasa masih dalam di Notepad Pak untuk pengetikannya, dan juga itu menjadi pengkodingannya itu lama Pak. Nah, kalau untuk buat jadi pengkodingannya instan tuh pakai apa sih Pak? Oh iya, untuk pengkodingan atau agar kita tidak terlalu ribet lah, kita menggunakan HTML harus hafal coding ini kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya kita ada cara yang praktis, ada cara yang mempraktis kita belajar membuat website. Nah, aplikasi tersebut namanya Dreamweaver. Nah, di Dreamweaver kita gampang. Kalau kita mau membuat header, cukup membuat garis saja. Kayak membuat Corel. Kita di kotak terus digeser, itu header. Nah, coding HTML-nya itu mengikuti di bawahnya. Kalau kita mau masukin logo pun sama, kayak layaknya kita bermain Paint lah. Masukin gambar. Nah, masukin gambar di sini, maka coding HTML-nya mengikuti di sini. Image-nya apa segala macam, warnanya apa, termasuk bermain warna CSS pun ada di yang sudah langsung jadi ada. Nah, yang saya sering gunakan itu menggunakan Dreamweaver. Jadi di Dreamweaver itu sama kayak membuat biodata. Membuat biodata cuma file new, terus kemudian tulis nama, itu codingnya itu di sini mengikuti.
Jadi kita tidak harus hafal coding-coding HTML. Yang penting kuasai area kerja Dreamweaver saja. Nah itu bisa menguasai HTML. Nah nanti kalau ada error gimana ngeceknya? Hanya tinggal diletakkan kursor, nanti coding HTML-nya pun mengikuti. Oh kursor ini itu adanya di sini, di bagian isi ini, maka coding HTML-nya pun di sini. Namanya Dreamweaver. Ada lagi yang lebih mungkin familiar di Linux itu ada lagi. Cuma kalau di aplikasi yang berbasis Green-nya, saya sering menggunakan itu Dreamweaver. Ada lagi? Ada Pak. Ya silakan sama. Masih bingung sih Pak antara ngebedain HTML sama CSS tuh Pak. Oh iya. Antara HTML dengan CSS. Kalau HTML tadi itu adalah bahasa ya, bahasa dasar kita membuat website. Nah, maka harus mengerti HTML-nya. CSS itu adalah untuk untuk agar si pembuatan website tersebut tampilannya itu agar lebih cantik, lebih mempercantik tampilannya. Kan namanya juga CSS style ya, stylenya, gayanya itu lebih cantik. Nah, terus kemudian dari CSS ini juga dia itu biasanya lebih simple. Kayak semacam tadi, kalau kita mau masukin logo, gambar, kita masukin ini, maka codingnya panjang banget. Di CSS enggak, hanya dibikin lebih ramping lagi. Nah, tampilannya pun biasanya lebih bagus. Nah, itu HTML. Berarti perbedaannya kalau CSS itu untuk mempercantik tampilan si website tersebut. Kalau codingnya ya tetap adanya di HTML, hanya tambahan saja dia itu. Nah, ada lagi kalau kita pernah membuka sebuah website terus kemudian tombolnya itu klip kayak gitu ya. Itu ada jQuery, terus ketika diletakkan kursor terus menghilang kayak gitu, ada jQuery lagi gitu. Nah, itu sebenarnya hanya untuk mempercantik kayak gitu. Meskipun kalau di jQuery nanti ada coding pemrogramannya gitu, sama di CSS pun sama, cuma dia lebih bagus lagi. Terus pernah tidak kita membuat berkunjung ke page-nya website, kemudian kursornya itu diganti ular misalkan. Nah itu sama. Jadi dasarnya emang HTML, cuma hanya untuk mempercantiknya itu bagaimana kita belajar CSS, jQuery gitu. Makanya tadi di awal kita sebutkan dari tujuan ini adalah membuat sebuah website bekal ya, HTML itu sebagai bekal. Nah, tindak lanjutnya kita belajar CSS, jQuery gitu dan lain-lain. Nah, itu. Satu lagi pertanyaan bagi mahasiswa, silakan. Pak, Ya. kan tadi kan ada tag yang nggak pakai tag penutup ya Pak. Itu cara penggunaan gimana Pak? Oh, cara penggunaannya. Nah, kayak semacam di tag penutup ini. Cara penggunaan yang tag penutup. Nah, kayak semacam ini. Ini tidak usah ada tag penutup plus komennya. Nah, terus di komentar, terus HR. Nah, ini coding HR kayak gini. Nah, untuk tag membuat garis horizontal. Garis horizontal itu nggak usah penutup, ada garis horizontalnya. Nah, terus BR. Meskipun di versi HTML berapa BR itu ada yang harus memakai. Tetapi kalau codingnya seperti ini itu sama, IMG juga sama. Image ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Nah, coding ini dia tidak usah penutup image-nya. Nah, itu ya. Jadi saya rasa materi yang disampaikan hari ini saya rasa cukup untuk materi dasar-dasar HTML. Ya gitu. Baik, terima kasih untuk mahasiswa yang hari ini hadir. Jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan. Kemudian minggu depan kita periksa dan kita nilai. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, saya ucapkan terima kasih dan berdoa lagi
semoga apa yang kita dapatkan di hari ini, kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.